Kita akan coba cari ya. Kita cari Firdiansah. Firdi. Kalian bisa klik cari atau kalian bisa enter. Nah, akan ketemu datanya ya. Firdiansah. Kemudian jika kalian ingin menampilkan kembali, kalian tekan enter saja atau kalian klik cari ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di tutorial part 7 yaitu pencarian data. Jika mungkin ada sekolah di sekitar Kepanjen ataupun Gondang Legi yang ingin mengadakan ekstrakurikuler coding, bisa langsung hubungi saya, seluruhnya gratis, sekolahan tinggal menyiapkan tempatnya saja. Baik teman-teman, setelah kemarin kita belajar tentang session, kali ini kita akan belajar tentang pencarian data ke database ya. Saya ceritakan dulu alurnya. Pertama, user akan meminta pencarian data di view ini. View akan meminta pencarian data, kemudian data tersebut akan dikirim ke controller. Kemudian controller akan mencari data tersebut di database. Jika sudah ketemu datanya di database, kemudian oleh controller datanya akan dikirim kembali ke view. Oke, langsung saja kita ke tampilannya. Nah, oke, kita akan membuat inputan pencarian data di sebelah sini ya. Di bawah tambah data ini, kita akan membuat sebuah inputan. Kalian langsung ke Visual Studio Code. Ya, kita ke view ini ya. View ini. View database.blade.php. Kalian klik saja. Nah, kita akan membuat inputan di bawah sini ya, teman-teman. Di bawah sini saja. Kita bikin form inputan. Oh ya, saya lupa list kita. Nah, ini listnya teman-teman. Kita ke view, kita buat form pencarian. Codingnya adalah ini. Kita buat form action ke sebuah function, kemudian metodenya adalah get. Nah, kemudian inputnya input types dengan satu buah button submit. Oke, langsung saja kalian ke database.blade.php ya. Kita masukkan saja di bawah belajar menampilkan data dari database. Di bawah ini ya, kita akan tampilkan sebuah inputan. Kita buat form. Formnya get. Input. Kalian tab. Inputnya, tabnya adalah teks. Name-nya, nama saya kasih nama cari. Kemudian kita butuh satu lagi button ya teman-teman, button submit yang paling bawah. Kita kasih nama cari. Kalian simpan, kita lihat, kita reload dulu. Nah, ini ya teman-teman, tampil ya inputan dan button cari. Nah, kemudian actionnya apa? Actionnya kita arahkan ke function ya, function ke database. Kita ke route. Route-nya nanti fungsinya akan kita bikin setelah ini ya. Route search saja. Search. Oke, seperti ini saja kita ke list kita tadi.
Kita ke controller database, membuat function cari. Ini fungsinya kalian kasih nama sembarang bisa ya. Nah, codingnya adalah ini public function cari request $request, karena kita menerima inputan dari sini ya, dari inputan ini ya. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel cari, $cari s $request cari. Nah, $request cari adalah ini ya. Apabila ada inputan kemudian dimasukkan ke variabel cari. Kita buat satu buah variabel pegawai. Nah, variabel pegawai kemudian tabel pegawai cari, di tabel pegawai cari where nama like. Nama ini adalah, saya tunjukkan nama ini ya teman-teman. Nama di tabel di database, like seperti cari ini adalah variabel ini. Nah, kemudian atau where, jadi cari nama seperti inputan, atau NRP. Nah, NRP mana? NRP adalah ini. NRP di table database. NRP seperti dicari ini juga. Kemudian get, tampilkan. Get, ambil. Kemudian return view. Kemudian tampilkan database.blade.php dengan membawa data pegawai ini. Oke, jangan lupa data pegawai ini, variabel data pegawai ini harus sama dengan, nanti saya jelaskan nanti. Oke, kita ke controller dulu. Kita ke controller database ini ya teman-teman. Nah, kita buat function baru. Public function cari request $request kurung awal variabel cari, kemudian requestnya request cari ya, request cari titik koma, kemudian variabel pegawai untuk menampung data dari database ya, kemudian pegawai where nama, petik ya, nama, koma, like, petik lagi, like, koma, petik 2%, 2 kali persennya, variabel cari, kemudian or where ya, panah, or where NRP, koma, petik like, koma, sama ya, petik 2% 2 kali. Ini adalah
query-nya ya teman-teman, query-nya untuk ke database-nya, cari, kemudian terakhir get ambil, maksudnya get. Oke, kemudian titik koma teman-teman, kemudian return view, kita tampilkan dan kita kirim datanya ke database.blade.php dengan membawa data compact pegawai. Titik koma. Kita lihat, cek dulu codingnya. Oke, jadi kita terima data dari inputan. Nah, dimasukkan variabel cari. Kemudian kita hubungkan ke tabelnya di database. Kita simpan di variabel pegawai. Kita cari nama yang seperti variabel cari ini, kemudian NRP seperti ini, kemudian ambil. Jika ada datanya, kemudian tampilkan view database.blade.php dengan membawa data pegawai tersebut. Oke, kemudian teman-teman jangan lupa variabel ini harus sama dengan variabel yang menampilkan data ini. Nah, yang menampilkan data ini variabelnya harus sama. Jika tidak sama, tidak akan jalan. Ya, halaman pertama ini itu harus sama. Karena apa? Karena sekalian lihat di atas, yang menampilkan ini adalah index, function index. Kalian lihat function index. Nah, ini yang menampilkan pegawai. Karena data ini sama-sama dibawa ke database, ke view database.blade.php. Maka data yang dibawa namanya harus sama. Bisa kalian lihat di database.blade.php. Nah, yang di looping ini adalah variabel data pegawai. Makanya harus sama variabelnya ini. Ya, dengan yang coding yang baru saja kita buat ini, ya. Oke, setelah kita dari controller sini, setelah kita buat controller cari, kemudian kita buat route-nya. Langkah selanjutnya adalah kita ke route, buat route baru, yaitu route get. Untuk nama URL-nya terserah kalian. Kemudian kelas database, kita ke kelas database, kemudian dengan function atau metode cari. Kemudian kita kasih nama biar mudah ya teman-teman. Name, search, kemudian titik koma. Oke, kalian setelah ini ke route. Kalian cari route-nya, jalurnya route, kemudian ke web.php. Nah, kita bikin satu buah route baru. Route get. Kita pakai get karena hanya menampilkan data ya, teman-teman. Kalau post itu untuk menambah data baru, kalau put itu untuk mengupdate data. Kita kasih nama URL-nya cari, kemudian koma, kemudian kelasnya kelas database. Kelas database ya teman-teman, kelas database. Kalian lihat kelasnya, kelas database. Titik dua kali, kemudian kelas. Nah, kemudian
koma, fungsinya apa? Fungsinya adalah function cari. Function cari ya teman-teman. Kemudian kita kasih nama. Name. Name-nya apa? Name-nya kita kasih nama search. Titik koma. Kalian simpan. Kalian lihat ada tanda hitam di atas ini tandanya belum kita save. Kita save dulu. Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita route-nya ke route search ya teman-teman. Bisa kalian lihat. Name-nya name search, jadi kita manggilnya route-nya di view-nya ini namanya route search. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kalian ke terminal PHP Artisan Serve. Enter. Kalian buka. Kita ke database ya. Database seperti yang kemarin. Nah, kita akan coba cari ya. Kita cari Firdiansyah. Firdi. Kalian bisa klik cari atau kalian bisa enter. Nah, akan ketemu datanya ya. Firdiansyah. Kemudian jika kalian ingin menampilkan kembali, kalian tekan enter saja atau kalian klik cari ini. Nah, misalkan Dian. Saya enter, nah, maka Dian, nama dengan Dian akan tampil semua. Kemudian jika kita ingin mencari data berdasarkan NRP-nya, kita akan coba 125, enter. Nah, maka data dengan NRP yang ada angka 125-nya akan ditampilkan ya, teman-teman. Kemudian saya akan memberitahu satu buah fitur di HTML ya. Jadi ketika pertama kali kita reload halaman ini, jadi inputan ini akan langsung fokus ke pencarian. Nah, bagaimana caranya? Kalian ke tampilan ini, ke blade ini, kalian ke database.blade.php, kemudian di inputannya ini, nah, kalian tinggal tambahin saja auto fokus. Nah, kalian simpan. Kita akan coba reload. Nah, maka kursornya akan otomatis berada di inputan ini ya, teman-teman. Misalkan kita cari, nah maka kursornya akan otomatis di sini. Apabila kita hapus ini, kita simpan, kita reload, nah kursornya tidak akan langsung otomatis di sini. Nah, itulah fungsinya autofocus. Kita coba reload. Nah, maka kursornya akan otomatis tampil di sebelah sini ya. Oke, saya rasa cukup mudah untuk pencarian ini ya teman-teman. Saya akan memperlihatkan recapnya. Nah, kita ke view buat tampilan inputan. Kemudian kita ke controller untuk kita perintahkan controller untuk mencari datanya dari database. Apabila datanya ketemu oleh controller,
kemudian datanya akan dikirim ke view dan ditampilkan kepada user. Ya, ke view, kemudian ke controller, kemudian kita buat route-nya, kita daftarkan route-nya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.